Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Saka Sibuan dengan NPM 2508260148. Saya akan menjelaskan mind map dari hubungan embriologi dan DNA dalam pembentukan organ pada manusia di blok embriologi. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian embriologi. Embriologi adalah proses biologis yang terjadi setelah pembuahan, di mana zigot sel telur yang dihasilkan dari pembuahan berkembang menjadi embrio. Nah, embriologi mempelajari pertumbuhan dan perkembangan dari satu sel menjadi janin atau makhluk hidup. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan antara sel telur dan sel sperma akan membentuk satu sel. Di fertilisasi ini bisa disebut eh, peleburan antara sel telur dan sel sperma akan membentuk satu sel. Ini adalah salah satu langkah awal menuju kehamilan. Nah, proses fertilisasi pada manusia. Proses fertilisasi melibatkan ovulasi, pelepasan sel telur, dan perpindahan sperma hingga terjadinya implantasi. Nah, tahapan proses fertilisasi pada manusia yang pertama itu ada ovulasi. Dan berovulasi selama siklus menstruasi mereka. Ovulasi adalah saat ovarium melepaskan sel telur untuk pembuahan. Nah, struktur kecil seperti jari yang disebut fimbriae membentuk atau memandu sel telur melalui saluran tuba menuju rahim. Yang kedua ada perpindahan sperma. Yang ketiga ada fertilisasi dan perkembangan embrio. Nah, fertilisasi terjadi ketika sperma berhasil dalam upaya untuk mencapai dan membuahi sel telur. Kemudian sel telur yang telah dibuahi terus menuju ke tuba Volpi. Embrio sel tunggal disebut zigot. Selama 7 hari berikutnya embrio akan membelah menjadi 2 sel, lalu 4 sel, dan lebih banyak sel lagi dalam proses yang disebut mitosis. Yang keempat ada implantasi. Nah, blastokista kemudian menempel pada lapisan rahim yang disebut endometrium. Proses keterikatan di ini namanya implantasi. Selanjutnya, eh, fertilisasi terjadi 3 fase. Fase pertama penetrasi sperma ke krono radiata. Fase kedua sperma terikat dan penetrasi zona pellucida. Fase ketiga penyatuan sperma dan membran oosit kedua. Yang selanjutnya ada pengertian DNA. DNA adalah molekul yang menyimpan instruksi genetik yang sangat penting untuk perkembangan fungsi, pertumbuhan, dan reproduksi semua organisme hidup, termasuk banyak virus. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang atau batang yang ditemukan di dalam inti sel. Inti sel eukariotik terbuat dari DNA atau asam deoksiribonukleat dan protein. Kromosom mengandung informasi genetik yang membawa instruksi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme. Fertilisasi ini membahas tentang fungsi sperma, ovum, eh, ke zigot. Kromosom Kromosom memiliki yang jumlah yang pertama tuh jumlah kromosom di dalam tubuh manusia yaitu 30 pasang, 46 buah yang terdiri atas 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan satu pasang kromosom pembentuk jenis kelamin atau gonosom. Susunan gonosom yang ada pada sel kelamin sedikit berbeda dengan autosom. Pasalnya gonosom hanya membawa satu salinan dari masing-masing sel pria dan wanita. Nah, seperti saya bilang tadi, eh, kromosom bisa disebut juga struktur berbentuk benang panjang di dalam inti sel manusia yang menjadi tempat penyimpanan ciri genetik makhluk hidup. Eh, Struktur rantai DNA yang bergolong melingkari sebuah protein. Rantai tersebut membawa informasi genetik dari orang tua. Dia bisa bersifat dari jenis kelamin, tinggi badan, warna kulit, warna mata, dan bisa diturunkan oleh penyakit. Nah, setiap kromosom memiliki dua lengan pendek, yaitu lengan P dan lengan Q, yaitu lengan panjang.
jumlah kromosom. Setiap makhluk hidup memiliki, termasuk hewan, bakteri, dan tumbuhan, memiliki struktur sel tersebut. Hanya saja jumlah dan bentuknya itu berbeda. Jumlah seperti saya bilang tadi, jumlah kromosom di dalam tubuh manusia, manusia memiliki 23 pasang. Nah, gonosom pada wanita terdiri dari dua kromosom yaitu XX, sedangkan pria memiliki satu kromosom XY dan satu kromosom Y yaitu XY. Kromosom inilah yang nantinya akan bertemu saat pembuahan dan pembelahan sel hingga menghasilkan individu baru secara utuh. Fungsi kromosom tubuh manusia terdiri atas kumpulan sel dan untuk tetap bertahan hidup perlu dilakukan pembaruan sel secara berkala untuk menggantikan sel yang rusak. Jarang ada, tidak jarang ada kesalahan dalam proses pembelahan sel, kemudian membuat susunan kromosom terganggu dan menyebabkan berbagai penyakit termasuk kanker. Mitokondria merupakan bagian sel yang bertugas untuk membakar glukosa dan untuk menghasilkan energi. Keberadaan kromosom pada mitokondria akan membantu proses tersebut. Proses kromosom pria dan wanita. Yang sudah saya jelaskan tadi, sel reproduksi wanita terdiri atas dua kromosom, yaitu XX, dan laki-laki itu XY. Nah, selain kromosom XXX, mungkin memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan mood, kesulitan untuk berkonsentrasi, dan keterlambatan perkembangan baik fisik maupun mental. Masalah ini seperti sindrom Turner juga bisa dimiliki oleh wanita yang hanya memiliki satu kromosom, di mana ditandai dengan tubuh yang pendek, dada yang rata, dan ada masalahnya pada ginjal atau jantung. Sementara itu, kromosom X pada pria XXY bisa menyebabkan sindrom Klinefelter. Kondisi di mana ukuran testis mengecil, payudara yang membesar, atau ginekomastia dan pinggul yang melebar seperti wanita. Kelainan kromosom yang pertama itu ada kelainan numerik dan yang kedua itu kelainan struktural. Kalau kelainan numerik ini salah satunya adalah Down syndrome, di mana gangguan ini terjadi ketika seseorang memiliki tiga salinan kromosom 21. Itulah kondisi di mana disebut trisomi 21. Pengidap Down syndrome itu memiliki bentuk wajah yang berbeda dan khas. Gejala lainnya yaitu kekuatan otot yang lemah sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya kita banyak melihat orang-orang yang Down syndrome yang mukanya sama tetapi badannya itu berbeda-beda. Nah, yang kedua itu ada kelainan struktural. Kelainan struktural itu bisa contohnya sindrom Wolff-Rayet atau bisa disebutnya ini adalah penyakit langka yang disebabkan oleh delesi pada lengan 4P. Kondisi ini kerap ditandai dengan mata dan hidung lebar, telinga yang rendah, benjolan pada dahi, keterbelakangan mental, dan kelainan pada sistem organ tubuh. Penyebabnya itu ada hamil di usia tua, faktor lingkungan, dan eh, keseharian dia itu ngapain, seperti minum alkohol, kesehatan yang buruk, dan yang lain-lain. Amelius tua adalah merupakan salah satu penyebab bayi lahir cacat. Risiko pun lebih tinggi pada wanita yang hamil di usia tua, disebabkan oleh materi genetik dalam sel telur akan mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Meski begitu, bukan berarti ibu yang hamil pada usia lebih muda tidak memiliki resiko sama sekali. Itu tergantung keseharian dia ngapain. Dan kalau keseharian dia buruk, itu akan menambah resiko. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini dapat berbentuk paparan zat kimia seperti asupan minum alkohol, asap rokok, dan penyalahgunaan obat-obatan. Itulah mengapa kerap ibu hamil sebaiknya menghindari zat kimia dan kebiasaan buruk tersebut. Karena karena seluruh sel pada janin itu meningkatkan risiko masalah kesehatan pada bayi seperti sindrom Edward dan spina bifida. Bisa mendeteksi masalah susunan sel pada janin dengan melakukan tes amniocentesis. Sekian pada presentasi saya pada kali ini.
Berikut adalah referensi yang bisa saya tampilkan pada PPT kali ini. Dan berikut adalah referensi yang saya ambil dari berbagai jurnal maupun buku dan artikel manapun. Nah, berakhir sudah presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Ma- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.